Jamaah pada mau nanya nih Beb sama antum nih. Antum nih tadi kan saya bilang pengusaha. Usaha dalam bidang apa? Usaha ya, ana mayoritas sih main di ekspor ya. Ekspor. Jadi Ya, eksportir ya? di ekspor ya. Wah, apa yang diekspor nih? Masih muda udah ngekspor. Belum pendidikan antum? Ana background sebenarnya Beb, ana mendedikasikan diri ana nih sebenarnya untuk agama sebenarnya. Agama? Untuk agama. Antum belajar agama dong? Belajar agama. Kalau habaib biasanya mondok. Mondok ana dulu. Mondok di mana? Ana di Darul Lughah. Darul Lughah Dakwah? Iya. Wah, satu alma mater kita. Satu alma mater. Abu Jauh Ustaz Hasan Baharun ya? Senior. Tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Jafar Segat di Habab Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Semuanya pemirsa, kali ini saya bersama tamu spesial nih hari ini, masya Allah. Ya, pengusaha muda, habaib, cucunya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, udah sukses di muda-muda. Siapa itu? Habib Syafiq Al-Musawwar. Kalam Habib. Khair, alhamdulillah. Luar biasa. Apa kabar Habib? Sehat Habib? Tadi dari mana? Dari tadi. Dari tadi. Dari mana? Dari rumah. Dari rumah ya? Dari rumah. Ini orang jamaah pada mau nanya nih Beb sama antum nih. Antum nih tadi kan saya bilang pengusaha. Usaha dalam bidang apa? Usaha ya, ana mayoritas sih main di ekspor ya. Ekspor. Jadi Ya, eksportir ya? di ekspor ya. Wah, apa yang diekspor nih? Masih muda udah ngekspor. Globalnya sih hasil bumi Beb. Hasil Cuman bumi ya? ana spesialis di kayu sama rempah-rempah. Kayu dan rempah-rempah. Kemana antum ekspor? Ana banyak kan sih pasar ke Middle East ya Beb. Apa? Maksudnya Timur Tengah. Oh, Timur Tengah. Timur Tengah. Alhamdulillah, sudah dari tahun berapa tuh? Nah, dari ana diekspor sudah 7 tahun. 7 tahun. Udah 7 tahun Biasa. ya. Alhamdulillah. Baru 7 tahun. Insya Allah barokah ya Beb ya. Amin. Ternyata ada juga cucu Nabi yang pengusaha. Siapa bilang? Luar biasa. Kita doain mudah-mudahan tambah barakah. Jadi antum tinggal di Tinggal di Jati Asih. Jati Asih. Jati Asih. Oh, Jati Asih. Udah lama di situ. Dan lama ana ya 7 tahun itu. Oh, di situ 7 tahun ya? itu selama kerja. Ini di situ. usaha ini nerusin orang tua apa memang mulai dari awal? Nerusin orang tua, Beb. Nerusin orang tua. Nerusin dari orang tua. Anak generasi kedua sebenarnya. Generasi kedua ya. Generasi kedua. Tapi alhamdulillah ada eksportir ke Timur Tengah. Di mana? Dubai. Di Dubai biasanya ke Riyadh, ke Saudi, Ke Saudi. Afrika juga biasanya. Tuh Beb, antum baca deh. Habib Syafiq lebih kencang lagi. Suaranya jadi nggak boleh pelan. Oh iya, maafin. Ada rambut anak tekalan bis apa namanya rokesot. Gitu. Dia harus kencang suaranya. Iya, maafin. Kenapa? Maklum baru kan Beb? Bisa, alhamdulillah. Apa? Jadi cakep nih orang jadi pada tahu. Anak-anak muda sekarang nih jangan rebaan mulu. Kaum muda antum berapa nih? Ada umur di bawah 30-an ya? Anak 26. Guys, 26 guys. Jadi eksportis guys. Coba ente 26 ngapain lu, jualan apa? Jualan layangan. Ini luar biasa. Coba antum-antum semuanya. Terus apa sih triknya Beb? Kok bisa di usia muda ini menjadi eksportir ke Dubai, hasil bumi? Sebenarnya sih Beb, Ana nih sebenarnya belum pantas sih Beb kalau ditanya begitu sebenarnya ya. Karena masih muda juga gitu kan, masih banyak yang lebih berpengalaman lah gitu dibanding Ana gitu. Cuma singkat cerita sebenarnya sih Ana diekspor ini memang berkat didikan dari Ana punya abah tentunya. Orang tua ya, Dari abah yang orang ngajarin tua. ya, didik ya. Abah didik Ana benar-benar 100% memang diperuntukkan untuk itu. Luar Gitu. biasa. Jadi apa namanya, ya kurang lebih begitulah. Diajarin sama orang tua. Jadi setelah apa namanya selak beluknya. Dari tahun berapa itu berarti? Umur berapa tahun? Oh, 7 tahun yang lalu belasan. 7 tahun yang lalu pada saat itu anak mulai kerja 17 tahun langsung. 17 tahun langsung. Sekolah langsung. Luar biasa. Sekolah langsung anak kerja. Gitu. Tapi backgroundnya apa sih? Background pendidikan antum? Ana background sebenarnya Beb, Ana mendedikasikan diri Ana nih sebenarnya untuk agama sebenarnya. Agama? Untuk agama. Antum belajar agama dong? Belajar agama. Kalau habaib biasanya mondok.
mondok kan dulu. Mondok di mana? Ana di Darul Lughah. Darul Lughah Dakwah. Iya. Wah, satu alma mater kita. Satu alma mater. Abu Jauh Sudah Hasan Baharun. Senior. Tahun berapa? Tahun berapa ya? Senior. Tahun berapa? Ana 2000, ada sebentar sih 2007 2008. 2007 2 tahun. 2008. Ya baik, memang nggak bisa lama-lama berkahnya doang. Tapi alhamdulillah Atum juga berarti apa namanya background pendidikannya di pesantren. Iya, pesantren. Selesai itu langsung jadi eksportir, ikutin Abah. Selesai itu ana ke Jamiat Khair. Jamet Khair? Jamiat Khair Tanabang. Oh, Abah. Sekolah Jamiat Khair Madrasah Aliyah. Ke Madrasah Aliyah di situ. Iya, di situ. Nah, disitulah ana ada belajar bahasa Arab apa segala macam untuk bekal ana juga, Beb. Iya, iya. Gitu. Sebenarnya sih bekal buat dakwah, Beb ya. Dakwah. Niatnya begitu. Niatnya begitu. Niatnya Tapi begitu. kepakainya di Kepakainya di Bisnis. kerja akhirnya. Di bisnis. Di bisnis. Oh, ada dulu sempat daftar juga untuk berangkat Hadramut dulu. Oh, udah pernah daftar ya Hadramut? Pernah daftar, cuman nggak lulus tes. Lulus tes. Iya, 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 iya. Akhirnya jadi lulusnya di Akhirnya ya sudah menunggu, Ah, sambil menunggu ya coba kerja di kantor deh gitu kan. kantor Abah. Di kantor Abah, Ah, belajar gitu kan. Akhirnya walhasil setahun lupa tuh, Beb. yang kemarin kita belajarin. Yang bukan, yang pengen niatnya berangkat gitu Oh, kan. jadi Sembari sudah- nunggu setahun gitu kan. Berkecimpung di bisnis lupa dakwah. Di bisnis lupa dakwah. Tapi Biasa. jangan. Udah kena fulus, Beb, biasa Oh, begitu. tapi jangan dilupain juga. Nanti di Oh, bisnis iya. juga itu dakwah kan Rasulullah kan dulu bisnis juga, maksudnya berdagang juga. Mhm. Rasulullah juga saudagar juga kan. Iya, iya. Maksudnya berdagang juga beliau. Jadi ya ikutin jejak Rasulullah, maksudnya berdagang. Niatnya gitu aja, ya nggak? Iya. Bisnis. Terus bagaimana tuh tips supaya anak-anak muda sekarang ini bisa sukses juga kayak antum di waktu usia mudanya, nggak dibuang sia-sia, Bro? Apa tips-tipsnya nih? Tips-tipsnya sih sebenarnya sih rata-rata ya keberhasilan seorang anak ini ya sebenarnya ya. Itu sebenarnya tuh semua karena doanya kita punya keluarga. Oh, dari orang tua ya. Sebenarnya semua support, semua pendidikan, semua yang anak punya gitu. Maksudnya yang kita punya lah. Sebagai bisnismen ataupun apapun itu, sebenarnya tuh semua tuh berasal dari ya semua keluarga kita. Doa-doa, segala macam. Sisanya kita yang usaha. Siap. Sisanya kita yang bergerak lah gitu. Mohon maaf ya, jadi agak kenceng-kenceng Ini dikit. cakep. Ya kedengaran. Terus Ya, jadi kalau anak umpamakan kita ini mencari rezeki itu, mencari ilmu itu kan nggak ada habisnya, BP, nggak ada habisnya. nggak ada habisnya. Jadi ya kalau memang niatnya khair, tujuan untuk keluarga semua kan, jadi insya Allah jalannya selalu terbuka gitu. Selalu terbuka. Selama kita masih usaha. Selama kita masih usaha. Jadi kita Usaha. ini kayak kuli panggulnya. Keluarga. Riziknya Allah aja nih, Beb. Oh. Riziknya Allah diberikan kepada kita, dialirkan melalui kita, Beb, maksudnya. Ah. Melalui kita untuk keluarga kita. Itu cuma kurir aja, Beb, sebenarnya. Kurir. Jadi cara Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada keluarga melalui kita. Iya, betul. Biasa. Jadi Semakin bergerak banyak. ya, taharak ya. Iya, kita yang bergerak, Beb. Kita bergerak. Kita bergerak. Jadi anak-anak muda tolong jangan rebahan mulu, apalagi bulan puasa ini jangan cuman scroll TikTok nggak jelas ya kan. Tapi usaha. Yang penting kita usaha, gerak sehingga rezekinya datang gitu, Beb. Niatnya, Beb. Yang penting niatnya untuk apa? Oh, niatnya untuk apa? Nah. Untuk baik, insya Allah Allah kasih jalan. Benar. Kalau niatnya baik buat kasih orang tua, buat keluarga, nanti ada jalannya, betul nggak? Betul, betul. Alhamdulillah. Apa, Beb, yang apa namanya menjadi tantangan untuk seorang anak muda menjadi eksportir? Apa nih? Apa dari pengalaman atau apa, Beb? Untuk tantangannya sih sebenarnya sih konsistensi. Oh, Konsistensi. kadang-kadang malesnya Anda datang gitu ya? Ya terkadang gini, Beb. Jadi ketika kita berniaga ya, Oh, misalkan contoh, misalkan Ana nih, oh, Ana misalkan lihat karpet nih misalkan di pasar nih Saudi laku nih, Oh. misalkan karpet nih dari Iya. kita misalkan nih, Iya. misalkan ada gitu kan, contoh aja. Ana pengen nih kerjain nih, Ana pengen fokusin nih, coba Ana coba jualan.
belum sebulan tiba-tiba ada bantal. Oh, menggiurkan juga tuh bantal. Ini bantal kayaknya bisa jualan juga nih. Jualan juga. Gitu. Yang ini belum jalan, udah lari lagi ke tempat lain tuh. Oh, nggak Gitu. fokus jadinya. Iya, nggak fokus intinya begitu. Dan intinya sih kita mesti nggak tahu malu Beb, sebenarnya jualan. Kalau jualan tuh nggak tahu malu ya. Iya, itu yang kedua, nggak boleh tahu malu lah kita. Maksudnya Jangan baper. maksudnya kita muka nih tembok harus ya. Kita jualan di bahasa bodohin orang apa segala macam harus sudah biasa sudah. Harus udah biasa. Itu apa namanya menjadi resiko untuk Menjadi orang, resiko. orang berdagang. Ya, Iya, tidak dihargai kan gitu. Oh, Iya, biasa luar sudah. biasa. Ya. Tantangannya luar biasa. Terus atau awal merintis itu di 7 tahun yang lalu langsung ke Dubai apa gimana? Enggak, Beb. Lewat email atau gimana? Enggak, langsung anak belajar untuk dalami ekspor dulu. Oh, dalam ekspor. Anak dalam jangka waktu 6 bulan kerjaan anak cuma bacain surat-surat. Oh, baca surat. Baca surat-surat dari kantor tuh, baca semua 6 bulan tuh. Oh gitu ya, berawal dari situ juga ya. Berawal dari situ. Terus? Ya, akhirnya alhamdulillah kan anak coba market expand gitu ke tahun-tahun ke depan untuk jangka waktu target ke depan apa yang harus anak lakukan, apa yang anak harus jualan apa gitu. Jadi ya Memanfaatkan media sosial nggak? manfaatkan tentunya Tentunya. manfaatkan. Apa biasanya itu? Biasanya sih untuk ke sana sih kita pakai marketplace ya. Marketplace, sebenarnya ya. Contohnya ya boleh sebut nggak nih? Boleh. Ya, Tapi Alibaba. datang sini. Contohnya seperti Alibaba biasanya. Alibaba football datang. Atau Go Forward Business biasanya ada tuh dia memang untuk menyalurkan gitu. Cuman ya lebih resminya lagi sih memang kalau kita bisa dapat kontak langsung, telepon langsung Oh. gitu lebih enak. Atau Untuk market misalnya ya. berarti market. B2B. Apa namanya? B2B. Oh. B2B. Nggak ke retail langsung Nggak enggak. kredit langsung. Iya. Oh, anjir. Nggak B2C. Jadi B2B ya. Jadi apa namanya orang itu ada trustnya dapat dari mana tuh pertamanya? Trustnya tentunya memang dari kita punya keterbukaan sih Beb, ya sebenarnya. Kita punya keterbukaan, terus bagaimana kita mengatur, kita punya bisnis, kita punya dagang, jujur. Balik boleh jujur. Balik lagi boleh jujur. Luar biasa. Terbuka aja gitu. Ya, ini barang yang kita jual. Ini barangnya seperti ini gitu. Jadi Apa? memang Salah satunya apa sih produk antum yang? jadi kan gini Beb, kan kalau di agama itu kan ada beli kucing dalam karung nih Beb. Iya. Ya kan gitu. Nah, kita nggak mau tuh kayak begitu tuh. Jadi harus jelas. Harus jelas Terang, semua. terang. Dia kan di sono nih dia nggak bisa lihat barang gitu Ah. kan. Itu mesti kirim video jelas, semua clear gitu. Harus ada. Oke. Itu apa namanya? Anda bilang tadi apa sih salah satu produk antum yang antum Anak bisa biasanya didapat di sana ya? gimana? Yang bisa dapat di sana kita lihat, oh ternyata dari Indonesia loh, kita kan boleh bangga. Kemenyan Beb. Oh, Kemenyan. Kemenyan. Haji. Kemenyan yang di Arab Saudi pengen Kemenyan. Iya, kemenyan udah gitu. Kemenyan itu garu apa gimana? Kemenyan nih kayak getah. Oh, getah. Getah benzoin kalau dari kita nih namanya getah benzoin itu yang kuning oren-oren. Oleh Orang bilang kalau di toko oleh-oleh haji itu biasanya bilangnya Lihong. getah Arab. Oh, getah. Ini apa? Menyan Arab biasanya. Menyan Arab. Menyan Arab padahal dari kita. Gitu. Dari kita. Itu laku di sana. Ya? Aku Mereka sana. buat? Laku di sana. Mereka buat apa tuh? Kadang-kadang mereka bikin yang lempengan gitu besar-besar nanti dipecahin sekilo-sekilo gitu. Oh, itu dari Indonesia. Dari tuh? Indonesia. Asli Indonesia. Dari Bekasi, luar biasa nggak anak Bekasi. Anak Bekasi kan gini-gini udah invest ke Dubai, luar biasa. Oh itu Ben. Oh alhamdulillah. Jadi betul-betul. Tapi itu sekarang di sini masuk ini pengusaha muda itu apa namanya HIPMI itu masuk ya? Nah. HIPMI, iya. Oh, ada perhimpunan ya berarti ya? Ada. Bersama siapa? Mau Bang Irfan? Oh, Pak Irfan. Irfan Akhyari itu ya? Irfan Akhyari. Iya. Betul. Luar biasa itu orang baik itu dia. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Pak. Terus apa yang kedepannya tuh mau seperti apa? Terus jalan eksportir tadi apa ada yang lain lagi? Yang lain-lain lagi sih sementara ini belum.
Belum, Sementara betul. ini belum. Ya. Memang masih mau fokus di sini dulu gitu. Marketnya di sono, nggak Marketnya di sana. di Memang. Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri memang nggak ada sih ya. Maksudnya anak punya barang ini kurang memang. Kurang diminati oleh. Kurang diminati. Diminatinya oleh orang Arab. Diminati di sana. Tapi orang Arab Indonesia Orang Arab Indonesia masih ada yang pakai. Ada yang masih pakai. sebagian pakai. harganya kali ya, apa namanya, agak sedikit. Enggak juga. Sebenarnya kayak kemenyan tuh. Sebenarnya kemenyan tuh di sini bisa dipakai. Tapi kan biasanya buat dukun. Oh, di sini buat dukun ya. Iya. Itu ya perbedaan antara kultur kayaknya sih itu. Iya, Kalau kultur, di benar. sono itu kebanyakan ternyata buat apa, digunakan untuk hal yang tidak mistis kayak. Kalau di sini mistis sekali ya. Mistis banget. Dukun ya. Benar, benar. Manggil ini manggil apa atau apa jambrang atau apa tuh. Jadi begitu ya. Jadi memang hebatnya Indonesia tuh luar biasa ya, bisa eksportir apa namanya bahan-bahan bumi ya berarti ya. Tapi nggak ribet ya, urusan sama pemerintah apa semuanya lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja, alhamdulillah. Nanti sesuai prosedur Itu prosedur. dijalani, membantu. Jalani. Sekarang udah ada gudang, ada Sudah ada. ada berapa? Ada berapa? Alhamdulillah ada 2 sih memang khusus untuk produksi aja sih. Produksi. Ini iya pabrik kecil-kecilan sih. Pabrik kecilan seperti itu berangkat ke sana. Pabrik kecil-kecilan berangkat ke sana, jualan, bawa teng-tengan, bawa kertas, bawa plastik, keliling pasar, gitu. Menawarkan. Nawarkan. Kayak kemarin di Dubai kemarin ya. Iya, Dubai begitu. Habis itu baru expand. Habis itu baru ekspor. Kalau dia luar biasa. Itu contoh ya, anak muda jangan malas aja, tapi harus punya kreatif, punya apa namanya, keinginan yang kuat bahwa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini harus dipakai dengan baik ya, Bib. Benar. Dipakai, dimanfaatkan, ya. Contohnya banyak sekarang anak muda nih luar biasa memanfaatkan teknologi. TikTok sekarang banyak yang jualan juga, Bib. Iya. Ada yang jualan kebab, ada juga tuh yang jualan kebab Bang Robs tuh. Iya. Ada dia juga, alhamdulillah tuh kebab, ada juga yang semuanya alhamdulillah harus dimanfaatkan itu ya. Iya. Kalau menurut antum nih, zaman sekarang kan teknologi ini luar biasa nih. Iya. Ya. Terus bisa dimanfaatkan nggak untuk antum punya ekspor itu kayak IG, kemudian TikTok atau YouTube yang kita sekarang duduk di sini nih, bisa nggak dimanfaatkan? Setahu Ana sih ya untuk media ke sana ada marketplace lain untuk ekspor tentunya. Oh, Ada pasti. Itu Cuman nggak melalui, belum bisa mungkin melalui itu ya, atau belum bisa melalui IG belum ya? Karena belum begitu tahu sih ya, Oh. karena Dan belum dalemin gitu. belum masuk di situ ya? Iya. Dia kayak misalkan kayak Amazon kan ada Amazon ya? eBay, Oh. ya kayak gitu sih. Itu aja. Tapi Yang setahu Ana ya. aman, lancar, itu enak Aman, lancar. Karena Misalkan kan- tuh mau beli barang dari luar kan dari Oh. situ semua. dari Amazon itu ya? Iya. Oke, atau apalagi tadi Alibaba. eBay, Alibaba. Luar biasa. Ana mau tanya nih, Bib, boleh nggak nih, Bib? Boleh. Apa tadi? Jadi begini, Bib, apa namanya? Ana masih, Ana pengen nanya nih mengenai seputar nafsu nih, Bib ya. Waduh. Nggak apa-apa nih bulan puasa ngomongin nafsu nih, Bib ya. Apa deh? Jadi gini, Bib, Ana pengen tanya nih, Bib. Sebenarnya boleh nggak sih, Bib, kita ini kan kalau nafsu kita ini kan lari kan ke HTW, Bib. Harta tahta wanita. Bib. Iya. Nah, itu Ana pengen tanya tuh, Bib. Kita kan Tadi memiliki ditanya dulu, ada pertanyaan. Oh iya benar. Jadi kita ini kan berambisi, Bib. Ambisi. Kita ini berambisi nafsu banget gitu kan untuk mengejar harta gitu kan. Tapi dengan niatan baik gitu, Bib. Contohnya misalkan dengan niatan untuk mensejahterakan keluarganya. Pertanyaannya apa? Iya, betul, mensejahterakan keluarganya nih, Bib. Iya. Yang kedua nih, untuk tahta. Dia dapat tahta nih untuk mensejahterakan rakyatnya nih, Bib. Oke. Nah, kedua, Bib, maksudnya begini, kita nafsu nih, Bib, terlalu nafsu kerja. Kok wanitanya belum disebut? Oh, wanitanya belakang apa mau sekarang juga? Sekarang juga. Oh, udah sekarang. Kalau wanitanya nih, Bib, misalkan nih, Bib, kita udah punya tahta, udah punya harta nih, Bib, kan gitu. Kan banyak tuh, Bib ya. Zuat lagi kan gitu kan, Bib ya. Mensejahterakan janda ya kan, Bib. Nah, itu maksud aneh itu kita memiliki nafsu, Bib. Untuk berambisi ini mengejar itu semua. Maksudnya mengejar harta, mengejar tahta, mengejar wanita juga gitu.
Itu boleh nggak sih Beb, kita memiliki yang hal yang berlebih gitu Beb, maksudnya? Jazakallah khair, terima kasih banyak nih pertanyaan jadi aneh yang ditanya nih, tapi nggak apa-apa deh. Bismillah, aneh jawab ya. Tahta, apalagi tadi? Harta tahta. Harta tahta wanita. Dan kita sebagai manusia ini sudah menjadi kodrat, kita punya nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu bisa lebih mulia dari malaikat, manusia itu bisa lebih hina daripada hewan. Bisa lebih mulia dari malaikat jika dia bisa mengendalikan nafsu. Kenapa kita harus mengendalikan nafsu? Karena kata Nabi, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wa ma hiya jihadun nafas. Waktu itu Rasulullah bersama sahabatnya habis perang besar, tapi Rasulullah bilang kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Apa itu kata sahabat? Jihad nafas. Perang melawan hawa nafsu. Ketika berperang kan itu ada taktiknya, ya. Ada taktik, ada cara. Nggak sembarangan kita kalau perang brutal gitu aja hancur. Rasulullah tuh juru taktik yang luar biasa. Sehingga beberapa peperangan selalu dimenangi oleh Rasulullah karena taktiknya. Jadi perang itu dikendalikan. Nah kita ini melawan hawa nafsu ini nggak sembarangan. Kita ada dialog, kita ada cara. Bukan kita tutup, bukan kita hilangin hawa nafsu dari kita. Nggak mungkin, nggak normal. Tapi kita kendalikan hawa nafsu itu. Dikendalikan dengan baik. Menjadi nanti yaitu nafsu yang mutmainnah, nafsu yang bisa dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali lagi kepada pembahasan, kemudian yang namanya manusia ini bisa lebih hina daripada hayawan. Kalau tadi bisa lebih mulia daripada malaikat karena malaikat tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu. Tapi kita diberikan nafsu, tapi sama pekerjaannya seperti malaikat. Malaikat ada yang kerjaannya sujud, kita sujud. Ada yang kerjaannya istighfar, kita istighfar. Ada yang kerjaannya tasbih, kita tasbih. Sama pekerjaan malaikat kita kerjakan, tetapi malaikat tidak dikasih nafsu, kita dikasih nafsu. Berarti seperti muqarrabin, para ulama, para siddiqin, para anbiya, itu makamnya terus tinggi, bahkan lebih mulia daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sebaliknya, kalau hawa nafsu yang dia ikuti, maka dia bisa lebih hina daripada hayawan. Contoh, tahta. Pertama tadi kita bilang apa? Harta. Ya. Kita namanya manusia pengen harta banyak. Ya. Dan itulah. Hayawan juga begitu. Dia pengen ya seperti itu, bagaimana caranya dia bisa menguasai, berambisi. Kalau kita berlebihan, tidak dikendalikan ambisi kita, sehingga kita apa bedanya dengan hayawan? Bahkan bisa lebih hina daripada yang saya bilang tadi. Ambisi itu boleh, tetapi dikendalikan dengan baik, tidak dihilangkan. Kalau dihilangkan menjadi tidak normal, nantinya nggak punya ambisi ente. Jadi kalau ente nggak punya ambisi, mau tau nggak kayak gimana? Kayak hidup tanpa ambisi. Tapi kalau memiliki ambisi yang baik, sehingga dikendalikan ambisi itu, terarah hidupnya. Saya umur 30 tahun nih, harus tadi punya harta yang bisa mensejahterakan keluarga saya. Target gitu. Target. Kalau orang yang punya ambisi itu dijalani dengan baik sesuai aturan, maka yang dia cari sesuatu hal yang baik-baik. Tapi kalau nggak punya aturan, pokoknya bagaimana caranya kita dapat harta ini, mau judi, mau apa, pokoknya itu tidak terkendalikan. Tapi kalau terkendalikan, dia cari yang baik. Dia serahin sama Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa Allah memberi rizki, maka jalannya gampang, dapat yang dia inginkan. Pasti, sebab segala sesuatu itu tergantung kita. Kalau kita udah niat, Allah taala akan kasih. Semuanya la haula wala quwata illa billah. Kekuatan hanya Allah. Kita bergerak. Kalau kita bergerak, nanti Allah kasih. Begitu juga ambisi untuk tahta dan wanita. Boleh, silakan, tidak ada masalah. Tapi yang dikendalikan.
harta banyak boleh, tapi dikendalikan. Dipakai buat apa nanti harta kalau banyak? Amanah. Dan dia harus tahu kalau harta banyak itu nanti ditanyanya dua, dari mana dapat, kemana dikeluarin. Tahu ilmunya. Kalau orang yang banyak duitnya, ya lama juga nanti antrian pertanyaannya, kan begitu. Benar. Tunggu dulu dan semua harus tahu. Ketika itu dia pinter, kendalikan hartanya untuk baik, dititip di sini, dia punya harta, dia titip di fakir miskin, dia titip dia panti jompo, dia titip di janda-janda tua, dia titip di para ustadz, para habaib, para kiai, pondok pesantren, dititip semua di situ. Nanti ketika dia dihisab, dibalikin tuh sama Allah Subhanahu wa titipan dia, titipan itu orang kaya seperti itu. Nah, begitu juga wanita. Kita Al-Quran jelas, boleh makna wasulata warubah, nggak ada apa. Tapi harus dikendalikan nafsu kita. Kalau nggak dikendalikan, akhirnya tuh jadi ada yang kawin 7, kawin 8, kawin 9, nah itu repot. Nggak boleh. Ada semuanya aturan, ada semuanya cara, gitu tadi. Jadi pertanyaan itu saya jawab boleh, tapi ambisi harus dikendalikan, bukan dimatikan. Kalau dimatikan, repot. Jadinya nantinya begitu. Kira-kira terjawab atau tidak? Terjawab jelas. Terjawab jelas. Alhamdulillah. Kenapa jadi anak yang ditanya? Nanti jazakallah ya. Terima kasih. Jadi orang semuanya pada tahu nih, begitulah. Betul. Yang namanya ya kehidupan di dunia ini memang harus seperti itu ya. Apalagi antum berkecimpung di bisnis ya. Iya. Orang itu mengejar harta udah kayak pantau. Benar, lingkungan bisnis kan ambisi harus ada gitu kan, tunjukkan motivasi kan gitu kan, biasa orang kan begitu, dibakar lah gitu. Makanya harus dibarengi dengan agama. Makanya tuh awalnya kan backgroundnya agama, jadi bisa. Namanya bisnis kan begitu, ada bisnis yang halal, ada yang tidak halal kan begitu. Kalau kita punya pegangan, punya guru, punya ustadz, punya ilmu, kita dikendalikan. Makanya ajaran kita itu alhamdulillah yang berbisnis, tapi bisnisnya betul-betul dipakai untuk kebaikan maslahat umat, gitu deh. Teratur dan terarah, gitu. Lagi pertanyaannya apa kalau nggak ada? Udah. Berarti ada. Sekarang antum ketika nanya itu, emang antum mau nikah lagi? belum. Ada ambisi? Belum, enggak ada ambisi belum. Oh belum ada. Belum ada. Ini dilihat belum sama istri antum? Bisa dikat gitu. Nggak bisa. Dilihat. Soalnya sudah menyerempet ke situ ini. Dia pelopan, ada lempar ulang lagi. Itu udah ada ambisi ke situ belum? Oh gitu, belum. Belum, berarti kalau belum kan akan kan? Oh gitu. Iya, jawabannya. Ini pertanyaannya jebakan banget sih. Bukan jebakan ya begitu. Digantung dulu aja kasih. Jadi ya, kalau gitu ya mudah-mudahan diberikan kekuatan deh. Namanya untuk berada di bisnis, ambisi itu akan datang. Baik itu ambisi yang tadi harta, tahta dan wanita, mensejahterakan apa kata tuh janda. Itu pasti ada kan datang. Ya. Tapi ya tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana menyikapi itu? Menyikapinya itu. Ambisi pasti datang. Tinggal tunggu aja kapan waktunya. Gitu. Bisa nggak kita mengendalikannya itu sehingga menjadi nafsu yang tidak lawamah tapi mutmainnah, nafsu yang mengajak kepada kebaikan. Itu Habib Syafiq Al-Musawa tuh kan? Al-Musawa benar. Al-Musawa berarti dari Surabaya ya Habib? Dari Surabaya. Masih ada goroban Syekh? Masih ada goroban. Terima kasih banyak Habib. Terima kasih banyak sudah Habib. Bersama-sama. Sebenarnya nggak pantas ini duduk di sini. Ini buat apa namanya? Kalau kata antum tadi memberikan spirit buat anak muda ya. Semangat buat anak muda zaman sekarang. Tuh anak muda bisa sukses juga. Ya kan? Nggak mungkin anak-anak muda itu hanya dilabeli dengan anak muda apa yang menghabiskan waktu mudanya hura-hura, hura-hura dan lain sebagainya. Tapi ada anak-anak muda yang ada keinginan, yang pengen sukses, dia akan menjadi sukses juga. Bukan gitu, Beb? Betul. Setuju. Terima kasih banyak. Sebelum ditutup, antum kasih close statement dari antum. Quotes ya. Apa yang kira-kira bisa diambil buat anak-anak muda yang mengisi waktu mudanya dengan baik. Sudah intinya isilah waktu dengan hal yang positif.
dan yang bermanfaat tentunya. Jadi hal yang paling tidak membanggakan orang tua. Ingat orang tua berarti. Iya, ingat orang tua, karena setiap keluarga itu pasti mendoakan kita. Betul. Tidak mungkin seorang keluarga tidak mendoakan kita, tapi kita tidak sukses. Ada yang salah dengan kita sendiri, tentunya mungkin kita kurang berusaha dan kurang amanat dalam menyampaikan rezeki Allah kepada misalkan sedekah dan hal-hal yang lain. Sedekah udah pasti ya, Mas. Sedekah ya pasti. Luar biasa. Jazakallah khair. Kenapa jadi anak yang ceramah nih, Baby Allah? Astagfirullahaladzim. Ini sudah pasti jadi begitu. Pengusaha juga tidak lupa kepada orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan. Jadi tadi saya bisa ambil kesimpulan kita sudah konsistensi dalam berusaha ya. Terus juga kita harus ingat orang tua kita, keluarga kita, karena kita menjadi tulang punggung mereka. Ada keinginan, usaha, ya, dan juga bisa mengendalikan daripada hawa nafsu, ambisi kita. Mudah-mudahan antum semuanya menjadi para pengusaha-pengusaha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman. Amin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wa la afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.